Selamat pagi, Pak. Ya, ini kami ingin melakukan perawatan cabai ya, sahabat tani. Bisa dilihat cabenya sangat bagus ya. Seperti apa pendangirannya, coba kita lihat. Nah, ini saya coba ya berbincang-bincang sama Bapak ini. Bagaimana cara perawatan cabai ini? Di usianya berapa ini, Pak? Usianya sekarang? Sekitar 1 bulan lah. 1 bulanan. Bulan. Ini kondisinya udah seperti ini ya, sangat bagus ya. Bisa dilihat sahabat tani. Jadi pertama itu kan kita Iya. galur-galur dulu. Iya. Lepas itu baru kita tanam cabai. Bibitnya itu usia berapa dia baru ditanam? Bibit kurang lebih ya 1 bulan juga. 1 bulan juga. Iya. Oke. Pokoknya ya 1 bulan lah. 1 bulan ya. Kalau Iya, cabai rawit ini 4 tidak bulan. masalah ya. Iya. Masih bisa dipindah. Kecuali tak pakai polybag tuh. Iya. Kalau bisa tuh 20 hari sudah dipindah. Oke. Iya. Kalau terlampau tua dia mati. Mati. Iya. Tapi kalau pakai polybag, walaupun 1 bulan masih bisa kita pindah. Iya. Ini berarti sistemnya penanaman bibitnya itu dilakukan pakai polybag. Iya. Oke. Jadi tidak mengalami stres ya ketika dipindah ya. Tak pakai polybag harus cepat. Harus cepat. Soalnya dia kan masih muda lah. Iya. Jadi ini apa yang dilakukan sekarang ini setelah usianya 1 bulan? Ini bersihkan rumput. Lepas ini kita pupuk lagi nanti. Pupuknya pakai apa, Pak? Pakai ini merencana mau beli NPK sama MKP. NKP. Rencana. Tapi selama ini belum pernah nyoba. Tapi ini sangat bagus, Pak ya. Pertumbuhannya bisa dikatakan ini yang dilakukan pembibitan dari ini mungkin kalau polybag. Minggu-minggu lagi mungkin tambah. Nampak sudah. Nampak lah. Ini kan masih rumput. Ya, ini contohnya kan. Ya. Udah mulai bercabang ya. Setelah dibersihkan gulma, sahabat tani, bisa dilihat inilah perawatan pada tanaman cabai rawit ini ya. Ada yang bilang ini namanya di daerah lain rica. Ada yang bilang ini namanya cili. Cuman keluhan di sini tuh, Mas. Cabai busuk tuh, entah solusinya apa tuh, Pak? Ada antrakol, Pak. Dia katanya ada antrakol untuk mengatasi jamur-jamur itu ketika dia curah hujan tinggi, dikasih antrakol kalau ada jual. Dia bentuk cairan itu disemprotkan itu. Kalau cabai-cabai banyak disiram aja itu pas dia lagi buah itu kan. Aku kemarin pakai sudah pakai antek, decis, tak ada, kecura itu tak ada. Itu decis itu sebenarnya itu kan untuk menghilangkan jambuk-jambuk ya. Iya. Jambuk, pengganggu bunga. Yang gitu. aku keluhkan cuman cabai busuk. Dia busuk ya, berarti jamur. Kalau yang lain tuh bisa lah. Bisa ya. Oke. Cuman yang cabai busuk aja. Di saat dia mulai buah itu ya. Ya. Baru dia ada terjadi sudah buah itu. Yang itu sudah petikan 3 kali baru ada nampak busuk. Gitu. Contohnya seperti apa itu buahnya? Gosong-gosong itu. Kami melihat yang tanaman yang sudah apa ya, sahabat tani, ini menunjukkan sih, apa kendalanya. Tapi ada mungkin satu-satu ya. Kalau cabai model ini kan cuman kena aja nih, matahari terlalu panas. Ya, jadi kosong. Kalau yang di penyakit aku nih ya kayak gini cuman tembus dia hitam. Iya, tembus hitam. Itu kendalanya ya. Iya, kendalanya. Kalau ini kan kebanyakan matahari. Kalau ini ini hitam karena ekstrimnya matahari kadang-kadang ya. Jadi dia sampai hitam seperti itulah. Ya seperti di ulasan video saya sebelumnya di daerah kami ini, di saat musim banjir kendalanya kebanjiran. Di saat musim panas buah cabai seperti ini sampai menghitam, sahabat tani, ketika panasnya menyengat ya. Sangat ekstrim. Itulah kendala yang dialami oleh sahabat tani di daerah kami ketika menanami tanaman-tanaman palawija ini. Kata orang bilang tuh penyakitnya penyakit pantai yang tuh gosong-gosong itu ya. Tapi yang lebih ekstrim itu mengatasi ketika dia sudah buah seperti ini, dia terjadi pembusukan ya. Busuk dia kayak gini. Kalau ini agak bagus lah ya, tahan sudah ya. Kurasa mungkin tanahnya juga ini. Tanahnya, faktor tanah, terlalu keasamannya, udah itu tingkat kelembapan tanah itu bisa mempengaruhi. Memang tanamannya subur, sama dengan penanaman cabai keriting ya, Pak ya. Susah untuk merah kan. Nah, dia nggak bisa karena karena bagian mau cari bibit ini cabai setan. Cabai setan itu kan agak tahan dari apa? Penyakit. Iya, nampaknya lah. Mana yang cocok lah ya. Kita kan belum tahu juga.
Oke, sahabat tani, seperti itu kondisinya. Itulah situasi yang dialami sahabat tani di daerah saya. Lahan subur, Iya. kadang-kadang terlalu subur ya, karena notabene di daerah kami ini lahannya berunsur gambut ya Pak ya. Betul. Oke. Cuman itulah solusinya, tolong minta cabai busuk lah istilahnya. Nah, mengatasi supaya dia tidak membusuk ya. Oke, sip. Ini. Kami kembali melakukan perawatan pada tanaman cabai yang baru ditanam ya. Ini cabai rawit. Mana yang cocok, itulah yang ditanam sahabat tani di daerah kami. Memang cabai keriting cocok, tapi untuk membuat dia masak sempurna, merah sempurna, busuk, itu dia nggak bisa, nggak cocok di daerah kami nampaknya menanam cabai keriting. Karena beberapa teman yang menanam cabai keriting di daerah kita ini nggak ada yang berhasil dia membuat dia merah sempurna seperti di daerah lain. Ini baru dipupuk dengan MPK ya. Jadi di saat pupuknya sudah seperti ini, ditabur seperti ini, usia seperti ini, sambil didangir, sambil ditimbun. Nah, ditimbun supaya perakaran dia ini akan cepat. Di samping itu enggak, kalau kayak gini kan nanti kalau sudah buah kan tumbang ya Mas. Iya benar. Jadi sambil dipupuk, sambil ditimbun ya dari samping, dinaikkan galangannya. Ketika air hujan pun dia tidak banjir. Oke. Mantap. Oke, tetap semangat. Oke, sahabat tani, demikianlah bincang-bincang saya dengan Mbah di daerah sini. Sahabat tani kami yang melakukan perawatan pada tanaman cabai ketika usia cabai itu ditanam dalam polybag, walaupun usia 1 bulan masih bisa untuk ditanami. Oke? Tapi kalau dia langsung dari pembibitan, tak usah lama-lama, 20 hari udah bisa dipindah. Jadi akarnya itu tidak terlalu banyak mengalami stres. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan semangat baru buat kita semua, informasi baru buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Tetaplah berkarya, tetap semangat selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam tani, salam sehat buat kita semua. Oke. Oke, demikian. Mantap nih, cabenya mantap lah. Mudah-mudahan lah cuaca ini kalau kayak gini di area tinggi seperti ini mantap ya Mbak ya. Tapi kalau pas musim kering, wah ini yang kendala nih.